Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-11 mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan kali ini, dengan dosen pengampu Ibu Sekar Jati Pamungkas MPD, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Resta Anissa, Siti Masyito, dan RR Puspa Indah akan menjelaskan materi mengenai penelitian tindakan kelas. Nah, di materi PTK ini kita akan mempelajari konsep dasar PTK, baik dari pengertian, pentingnya, prinsip, tujuan, manfaat, dan langkah-langkah. Kemudian ada model-model PTK dan pengembangan desain PTK. Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama ada pengertian dari PTK. Nah, PTK dilihat dari 3 pembentuk katanya. P untuk penelitian artinya merujuk pada suatu kegiatan yang mencermati suatu objek dengan menggunakan cara dan aturan metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat dalam meningkatkan mutu suatu hal yang menarik minat dan penting bagi peneliti. Kemudian T untuk tindakan, merujuk pada sesuatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu. Kemudian K untuk kelas, nah dalam hal ini tidak terikat pada penelitian ruang kelas, tetapi dalam pengertian yang lebih spesifik. Yang dimaksud istilah kelas adalah sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama pula. Nah, PTK dalam bahasa Inggris adalah Classroom Action Research, yaitu sebuah kegiatan penelitian yang dilakukan di kelas. Jadi, PTK merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Tindakan tersebut diberikan oleh guru atau dengan arahan dari guru yang dilakukan oleh siswanya. Kemudian ini ada kata-kata kunci agar teman-teman mudah memahami konsep daripada PTK. Yang pertama, PTK bersifat reflektif. Maksudnya adalah PTK diawali proses perenungan atas dampak tindakan yang selama ini dilakukan guru terkait dengan tugas-tugas pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua, ada PTK dilakukan oleh perilaku tindakan. Maksudnya adalah PTK dirancang, dilaksanakan, dan dianalisis oleh guru yang bersangkutan dalam rangka ingin memecahkan masalah pembelajaran yang dihadapinya di kelas. Kemudian ada PTK dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Maksudnya adalah dengan PTK ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas berbagai aspek pembelajaran sehingga kompetensi yang menjadi target pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Kemudian yang keempat ada PTK dilaksanakan secara sistematis, terencana dengan sikap mengawas diri. Maksudnya adalah setiap langkah yang dilakukan dalam PTK harus dilakukan dengan terprogram dan penuh kesadaran sehingga dapat diketahui aspek-aspek mana yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki demi ketercapaiannya kompetensi yang ditargetkan. Kemudian ada PTK bersifat situasional dan kontekstual. Maksudnya adalah PTK selalu dilakukan dalam situasi dan kondisi tertentu. Dalam praktiknya, penelitian tindakan menggabungkan tindakan bermakna dengan prosedur penelitian. Ini adalah suatu upaya untuk memecahkan masalah sekaligus mencari dukungan ilmiahnya. Pihak yang terlibat seperti guru, widyaswara, instruktur, kepala sekolah, dan warga masyarakat mencoba dengan sadar merumuskan suatu tindakan atau intervensi yang diperhitungkan dapat memecahkan masalah atau memperbaiki situasi dan kemudian secara cermat mengamati pelaksanaannya untuk memahami tingkat keberhasilannya. Ini menurut Departemen Pendidikan Nasional tahun 1999. Nah, sebenarnya apa sih pentingnya PTK itu? Yang pertama, PTK menawarkan suatu cara baru untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan atau profesionalisme guru dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Menurut Suyanto tahun 1996. Kemudian, PTK membuat guru dapat meneliti dan mengkaji sendiri kegiatan praktik pengajaran sehari-hari yang dilakukan di kelas, sehingga permasalahan yang dihadapi benar-benar permasalahan yang sebenarnya atau aktual. Selanjutnya, PTK tidak membuat guru meninggalkan tugasnya sehari-hari, yaitu terutama mengajar di kelas. Kemudian, PTK mampu menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik. Dan yang terakhir, PTK dapat dilakukan oleh guru bersama-sama dengan pihak lain yang dirasa penting, misalnya dengan teman guru mata pelajaran sejenis, dengan guru mata pelajaran lain, dengan kepala sekolah, dan bahkan dengan orang-orang di luar sekolahnya. Prinsip-prinsip penelitian tindakan kelas. Menurut Hopkins 1993 57-61 ada 6 prinsip penelitian tindakan kelas, yaitu 1. Pekerjaan utama guru adalah mengajar dan apapun kegiatan penelitian yang diterapkan melalui tindakan kelas ini seyogianya tidak berdampak mengganggu komitmennya sebagai pengajar. 2. Metode pengumpulan data yang digunakan tidak menuntut waktu yang berlebihan dari guru sehingga berpeluang mengganggu proses pembelajaran. 3. Sebagai prinsip yang mungkin paling terbuka untuk diperdebatkan,
4. Masalah penelitian yang diusahakan guru seharusnya merupakan masalah yang cukup merisaukannya dan bertolak dari tanggung jawab profesionalnya. Sebagai guru juga memiliki komitmen terhadap atasannya. 5. Dalam menyelenggarakan penelitian tindakan kelas, guru harus selalu bersikap konsisten, menaruh kepedulian tinggi terhadap prosedur etika yang berkaitan dengan pekerjaannya. 6. Meskipun mata pelajaran dan kelas merupakan cakupan tanggung jawab guru, namun dalam pelaksanaan PTK sejauh mungkin harus digunakan classroom exceeding perspektif dari arti bahwa permasalahan tidak dilihat terbatas dalam konteks kelas dan atau mata pelajaran tertentu, melainkan dalam perspektif misi sekolah secara keseluruhan. Tujuan penelitian tindakan kelas. Kunandar 2008 dalam bukunya, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas sebagai Pengembangan Profesi Guru, menyatakan bahwa tujuan dari penelitian tindakan kelas adalah sebagai berikut. 1. Untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di dalam kelas yang dipahami langsung dalam interaksi antar guru dengan siswa yang sedang belajar, meningkatkan profesionalisme guru dan menumbuhkan budaya akademik di kalangan guru. 2. Peningkatan kualitas praktik pembelajaran di kelas secara terus-menerus mengingat masyarakat berkembang secara cepat. 3. Peningkatan relevansi pendidikan. Hal ini mulai dicapai melalui peningkatan proses pembelajaran. 4. Sebagai alat training in service yang memperlengkapi guru dengan skill dan metode baru, mempertajam kekuatan analitisnya dan mempertinggi kesadaran dirinya. 5. Sebagai alat untuk lebih inovatif terhadap pembelajaran. 6. Peningkatan mutu hasil pendidikan melalui perbaikan praktik pembelajaran di kelas dengan mengembangkan berbagai jenis keterampilan dan meningkatkan motivasi belajar siswa. 7. Meningkatkan sifat profesional, pendidik, dan tenaga kependidikan. 8. Menumbuh kembangkan budaya akademik di lingkungan akademik. 9. Peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan, peningkatan dan perbaikan proses pembelajaran di samping untuk meningkatkan relevansi dan mutu hasil pendidikan, juga untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber-sumber daya yang terintegrasi di dalamnya. Kunandar 2008-63. Adapun tujuan penyerta penelitian tindakan kelas yang dapat dicapai adalah 1. Terjadinya proses latihan dalam jabatan selama proses penelitian itu berlangsung. 2. Membiasakan guru mengembangkan sikap ilmiah, terbuka, dan jujur dalam pembelajaran. 3. Memberikan kesempatan kepada guru berimprovisasi dalam melakukan tindakan pembelajaran yang direncanakan secara tepat waktu dan sasarannya. Mulyasa 2009-90. Manfaat penelitian tindakan kelas. Menghasilkan laporan-laporan penelitian tindakan kelas yang dapat dijadikan bahan panduan guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran. 2. Menumbuh kembangkan kebiasaan, budaya, dan atau tradisi meneliti dan menulis artikel ilmiah di kalangan guru. 3. Mampu mewujudkan kerjasama, kolaborasi, dan atau sinergi antar guru dalam satu sekolah atau beberapa sekolah. 4. Mampu meningkatkan kemampuan guru dalam menjabarkan kurikulum atau program pembelajaran sesuai dengan tuntutan dan konteks lokal, sekolah, dan kelas. 5. Dapat memupuk dan meningkatkan keterlibatan kegairahan, ketertarikan, kenyamanan, dan kesenangan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas yang dilaksanakan guru. 6. Dapat mendorong terwujudnya proses pembelajaran yang menarik, menantang, nyaman, menyenangkan, dan melibatkan siswa karena strategi, metode, teknik, dan atau media yang digunakan dalam pembelajaran demikian bervariasi dan dipilih secara bersungguh-sungguh. Selanjutnya adalah model pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu dari model Kurt Lewin yang berisi beberapa tahapan. Yang pertama yaitu perencanaan. Pada tahap ini, peneliti mempersiapkan segala sesuatu,
termasuk instrumen yang akan dibutuhkan ketika melakukan penelitian di kelas. Yang kedua yaitu aksi atau tindakan. Pada tahap ini, peneliti melakukan tindakan penelitian di kelas sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Yang ketiga yaitu observasi. Pada tahap ini, peneliti akan memperhatikan segala kondisi di kelas selama proses belajar mengajar berlangsung, baik itu dari sikap siswa selama pembelajaran, sedang berdiskusi, atau bekerja sama antar siswa maupun guru. Yang keempat yaitu refleksi. Nah, pada tahap ini, peneliti akan menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam bentuk kelebihan dan kekurangan pada penelitian tersebut. Kekurangan pada penelitian yang telah dilakukan nantinya akan berguna sebagai bahan penelitian ke depannya agar penelitian tidak mengalami kekurangan lagi. Nah, terdapat 3 tahap yang telah dikembangkan oleh Ernest T. Stringer. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga yaitu penilaian. Selanjutnya yaitu dari model Chemis dan M.C. Taggart yang berisi beberapa tahapan. Yang pertama yaitu refleksi awal, yang kedua penyusunan perencanaan, yang ketiga pelaksanaan tindakan, yang keempat observasi, dan yang kelima yaitu refleksi. Selanjutnya model John Elliott yang berisi tahapan identifikasi masalah, penyelidikan, rencana umum, implementasi langkah tindakan, memonitor implementasi, penyelidikan, dan merevisi ide umum. Selanjutnya yaitu tahapan dan pelaksanaan penelitian tindakan kelas secara umum. Yang pertama yaitu perencanaan. Suatu penelitian tindakan dianggap baik apabila penelitian tindakan ini dilakukan secara bersama dan kompak antara pihak yang akan memberikan suatu tindakan dengan pihak yang memperhatikan dan melihat beberapa proses yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu pelaksanaan tindakan. Pada penelitian tindakan, pelaksanaan tindakan dianggap sebagai bentuk penerapan di kelas dari suatu rencana yang telah dibuat dalam tahap perencanaan sebelumnya. Yang ketiga yaitu pengamatan. Nah, pengamatan adalah suatu tindakan meneliti sesuatu yang dilakukan oleh pengamat, berupa teman, pekerjaan, sahabat, maupun guru sendiri. Yang terakhir yaitu refleksi. Pada tahap ini, peneliti melakukan peninjauan kembali mengenai tindakan yang sudah dilakukan sebelumnya. Refleksi digunakan untuk memperbaiki kesalahan atau kekurangan agar di masa selanjutnya tidak akan terulang lagi. Selanjutnya yaitu pengembangan desain penelitian tindakan kelas. Ada beberapa tahap yang perlu diperhatikan oleh guru dalam menerapkan suatu model PTK yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ide awal. Nah, pada tahap ini merupakan awal dari suatu penelitian yang berisi tentang solusi untuk mengatasi suatu masalah penelitian. Yang kedua yaitu pra-survei atau temuan awal. Pada tahap ini berisi tentang penjelasan keadaan suatu kelas yang akan diteliti secara rinci dan jelas, baik itu dari sarana, sikap siswa, dan yang lainnya. Yang ketiga yaitu diagnosis meneliti. Sesuatu yang dapat bermanfaat untuk penelitian dengan mencari target di luar lingkungan sekolah atau kelas. Yang keempat yaitu perencanaan. Pada tahap ini berisi tentang beberapa metode, strategi, media pembelajaran, materi pembelajaran, dan yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Yang kelima yaitu implementasi atau realisasi tindakan. Nah, dalam tahap ini berisi tentang strategi yang digunakan untuk mengajar di kelas. Yang keenam yaitu observasi atau monitoring. Pada tahap ini berisi tentang semua kondisi yang terjadi di kelas saat proses belajar mengajar berlangsung, baik itu kinerja guru, perilaku siswa, atau situasi kelas dan yang lainnya. Yang terakhir yaitu refleksi atau evaluasi. Pada tahap ini biasanya dilakukan oleh orang yang ikut serta dalam penelitian yang ada hubungannya dengan suatu PTK. Yang kedelapan yaitu penyusunan laporan. Nah, tahap ini dilakukan jika penelitian telah selesai dilakukan secara urut tanpa melewati satu tahap penelitian pun. Nah, kesimpulan dari materi kali ini yaitu penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang memerlukan tindakan untuk menanggulangi masalah dalam bidang pendidikan dan dilaksanakan dalam kawasan kelas atau sekolah yang bertujuan untuk memperbaiki
dan atau meningkatkan kualitas pembelajaran. PTK memang penting dan perlu dipahami serta dilaksanakan oleh guru. Guru sendiri yang akan melakukan, melihat, merasakan, dan menghayati apakah praktik-praktik pembelajaran yang selama ini dilakukan telah memiliki keefektifan yang tinggi. Dalam pelaksanaan PTK, peneliti perlu memahami karakteristik dan prinsip yang ada dalam PTK agar kegiatan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ada beberapa tujuan dari pelaksanaan PTK, antara lain yaitu kualitas praktik pembelajaran di sekolah, relevansi pendidikan, mutu hasil pendidikan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Nah, sedangkan manfaatnya secara umum dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi akademik dan segi praktis. Kemudian ini untuk beberapa daftar pustakanya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.